Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan saya Hendri Tiawarman, NIM 19042063. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai menguraikan sistem informasi manajemen dan konsep kompetitif Aventech. Baiklah, kita akan membahasnya secara satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu sistem informasi manajemen bagi pelayanan publik. Dalam peningkatan kinerja yang efisien dan efektif dalam pelayanan publik, maka kita memerlukan sistem informasi manajemen yang baik. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya birokrasi yang memberikan pelayanan publik saat ini sangat berbelit-belit, sehingga pemerintah perlu merampingkan birokrasi agar masyarakat dapat dengan mudah dan cepat mengurus surat izin atau surat legalitas dari pemerintah. Misalnya seperti pembuatan KTP, surat izin usaha, dan yang lain sebagainya. Untuk memangkas sistem birokrasi yang berbelit tersebut, maka pemerintah perlu mendirikan instansi layanan suatu pintu atau one-stop service yang membutuhkan suatu sistem informasi manajemen yang baik khususnya dalam keadaan manajemen database agar dalam memberikan pelayanan secara cepat dan mudah. Sebagai penunjang kinerja organisasi, baiklah, suatu sistem informasi manajemen yang berbasis komputer sangat berperan penting dalam hal menciptakan kualitas dan kinerja yang baik bagi para pegawai negara. Hal ini terbukti sejak diterapkannya sistem informasi manajemen berbasis komputer dalam setiap pelaksanaan tugas-tugas pegawai langsung dihadapkan dengan sistem komputer. Selanjutnya, tidak hanya dari segi waktu, dari segi kuota atau banyak jumlah tugas-tugas yang diberikan pun tidak bisa terselesaikan dengan cepat dan lebih teliti. Yang ketiga yaitu sebagai penunjang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif berlaku tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Dapat dikatakan juga, suatu sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna untuk mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen seperti perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam suatu lembaga. Selanjutnya itu sebagai penyalur informasi dengan cepat. Seperti yang kita ketahui, sistem informasi manajemen dapat memberikan informasi-informasi secara tepat dan cepat kepada semua klien. Kemudian juga dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh data-data yang diperlukan, sehingga dapat menambah wawasan kepada masyarakat umum. Informasi dapat diperbaharui dan lebih akurat, lebih hemat dengan sistem informasi tanpa harus dengan keluar rumah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan keamanan dalam penerapan sistem informasi manajemen dalam pelayanan publik. Jika kita berbicara tentang keamanan suatu sistem, selalu ada kunci yang dirujuk adalah pencegahan dari kemungkinan adanya virus, hacker, cracker, dan lain-lain. Padahal, berbicara masalah keamanan sistem informasi, maka kita akan berbicara pada kemungkinan adanya risiko yang muncul atas sistem tersebut. Seperti strategi pendekatan manajemen risiko dalam pengembangan sistem informasi. Pertama itu adanya ancaman. Ancaman merupakan aksi yang terjadi baik dalam sistem maupun dari luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sistem tersebut. Ancaman yang timbul dari kegiatan pengolahan informasi berasal dari tiga sumber. Yang pertama adanya ancaman alam, ancaman manusia, dan ancaman lingkungan. Ancaman alam seperti yang kita ketahui seperti adanya banjir, gempa, tanah longsor, dan tsunami. Selanjutnya ancaman manusia yaitu adanya virus, hacking, dan tindakan kriminal lainnya. Dan ancaman lingkungan seperti yang kita ketahui itu seperti adanya pemadaman listrik, polusi, dan hal lainnya. Yang kedua akan kita bahas itu mengenai kelemahan. Merupakan cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, menerapkan prosedur, dan mengimplementasikan maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada, sehingga itu akan memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyesup terhadap sistem tersebut. Cacat sistem bisa terjadi pada prosedur,
peralatan maupun perangkat lunak yang dimiliki. Contohnya saja, yang mungkin terjadi seperti setting firewall yang membuka telnet sehingga dapat diakses dari luar, atau saat men-setting VPN yang tidak diikuti oleh penerapan Kerberos atau NAT. Selanjutnya virus. Virus komputer merupakan program yang mengganggu sistem kerja komputer, sehingga dapat menyebabkan komputer sering ngehack, lelet, blue screen, bahkan sampai-sampai untuk mengatasi kita perlu melakukan install ulang komputer. Salah satunya adalah virus Bagley-Bessy. Virus ini merupakan salah satu jenis virus yang berbahaya dan telah masuk perangkat atau jenis virus yang paling cepat mempengaruhi komputer kita. Oke, itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. See you next video. Thanks for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.